Assalamualaikum Bu Halimah. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabarnya Bu Halimah? Oh, alhamdulillah baik hari ini. Dan Bu Ani, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga baik Bu, sehat. Nah, nanti Ibu Halimah akan melaksanakan coaching dengan si coachnya ya. Nah, sebelum melaksanakan coaching nanti, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai nanti percakapan coaching Ibu dengan coaching nanti. Ini seperti ini ya Bu, rubriknya. Bisa Ibu lihat rubriknya. Ya, baik Bu Ani. Nah, dari rubrik ini saya akan menilai Ibu sebagai coach dan coachee Ibu. Apakah percakapannya nanti sudah sesuai dengan alur Tita atau belum. Nah, kemudian bagaimana Ibu nantinya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coachee, dan bagaimana coachee itu menanggapi dan merespon pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya. Iya, baik Bu Ani. Nah, jangan lupa ya Bu, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baik Bu, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Bu Ani, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Bu Ani. Nah, baiklah Bu Halimah. Pertanyaan yang kedua, potensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam proses coaching nanti? Oh iya, kompetensi yang akan saya kembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga Bu Ani. Oh, baiklah Bu Halimah. Ini pertanyaan terakhir ya Bu Halimah. Indikator yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang akan saya kembangkan Bu Ani, saya ingin coach saya ini menemukan solusi dan permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut Bu Ani. Gitu. Baiklah. Baik Bu, demikian dulu ya Bu percakapan kita kali ini dalam pra-observasi. Ibu bisa silahkan melanjutkan coachingnya dengan coaching. Ya, baik Bu Ani, terima kasih dengan pemaparan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya untuk kedepannya Bu Ani. Dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya Bu Halimah. Semoga sukses nantinya Bu. Assalamualaikum Bu Nola. Waalaikumsalam Bu Halimah. Ya, bagaimana kabarnya Bu Nola hari ini? Ada sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu Nola, saya dengar Bu Nola ini ada yang mau diceritakan atau disampaikan begitu Ibu pada saya gitu. Benar Bu Halimah, apakah Bu Halimah ada waktu? Oh alhamdulillah ada, kebetulan ada waktu senggang untuk saya hari ini. Jadi ini Bu Halimah, ini yang mau saya ceritakan terkait dengan rekan saya di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan, begitu-begitu aja. Penyampaian metode pembelajaran masih menggunakan metode konvensional atau metode ceramah. Sedangkan saat ini kan teknologi sudah maju, sudah banyak yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Jadi perkembangan zaman kan semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah saya tidak mau terjadi perubahan, hanya mengandalkan metode ceramah saja, sehingga pembelajaran tersebut kurang bervariatif gitu Bu Halimah. Oh begitu ya Bu Nola. Oke. Kalau saya garis bawahi ya, berarti permasalahan dari Bu Nola itu adalah pembelajaran dari rekan guru di sekolah Ibu yang kurang bervariatif. Oh begitu ya Bu Nola ya? Nah betul Bu Halimah. Ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apakah sih yang ingin Ibu dapatkan dari Bu Nola? Saya ingin adanya perubahan di sekolah saya Bu, terutama masalah pembelajaran. Oh begitu ya Bu Nola. Jadi yang diinginkan adanya perubahan ya Bu Nola. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Nola dapatkan?
Yang ingin saya dapatkan adalah perubahan bagaimana cara penyampaian, model, dan metode pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya dalam menggunakan media pembelajaran, metode pembelajaran, atau penggunaan teknologi seperti penggunaan quizzes. Tidak hanya membuat PPT atau slide presentasi seperti biasa-biasanya. Gitu Bu Halimah. Oh, begitu ya. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi tentang model, media, atau bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu ya. Itu bisa dikatakan berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang berada di level bagaimana Ibu? Di level berapa kira-kira Ibu Nola? Mungkin di sekolah saya itu masih berada di level 5, Bu Halimah. Masalahnya di sekolah saya banyak guru yang senior, yang sudah tua, sehingga untuk meningkatkan ke level 10 sepertinya sulit. Oh, begitu ya. Kira-kira di saat ini di level berapa ini sedang jalan ini Bu Nola? Apa bisa ditingkatkan sehingga terlihat pembelajaran yang lebih bervariatif lagi? Menurut saya yang mau saya tingkatkan itu ke level 7 Bu Halimah. Karena kalau di level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit Bu, mengingat guru-guru banyak yang senior. Oh, begitu ya. Dari level 5 ke level 7 tuh Bu, kira-kira usaha apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu Nola? Itu yang masih saya pikirkan Bu. Namun rencananya saya akan melaksanakan mentoring ataupun pembimbingan secara pribadi agar antara saya dan rekan guru secara face to face gitu bergantian seperti itu mungkin Bu Halimah. Oh ya, oke Bu Nola. Nanti Ibu akan merencanakan mentoring dan pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin dilakukan? Ibu tetapkan di sekolah atau teman-teman merasa nyaman dengan penyampaian Ibu Nola itu? Kalau bukan dengan mentoring atau pendampingan individu, itu nanti saya koordinasikan dulu dengan kepala sekolah saya. Tapi rencananya saya akan melaksanakan workshop Bu. Tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, terutama tentang pembelajaran di sekolah saya. Oh, begitu Bu Nola. Nah, kalau Ibu sudah ingin merencanakan mentoring, pendampingan atau workshop dari rencana Ibu itu, betul kan? Untuk ini saya lebih nyaman bisa cepat terrealisasi itu yang mananya Bu Nola? Yang terrealisasi itu maksudnya? Yang mungkin cepat yang bisa saya realisasikan itu adalah mentoring atau pendampingan individu Bu. Soalnya kalau workshop kan nanti dia membutuhkan waktu lama untuk persiapan, kemudian membutuhkan biaya juga, kemudian mencari narasumber yang berkompeten. Oh iya, ya Gitu. Bu Nola. Oke, mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini Bu Nola, ini memerlukan support atau bantuan siapa ini ya Bu Nola? Dan bagaimana itu kira-kira Bu Nola? Kalau tentang mentoring ini, saya rencananya akan meminta bantuan kepada rekan saya di sekolah Bu, yang mahir dalam IT. Kemudian di sekolah saya juga ada guru penggerak. Mungkin saya akan bekerja sama dengan beliau. Oh iya begitu Bu Nola. Jadi Ibu ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu ya? Ya. Kira-kira kapan nih Bu Nola mau dilakukan mentoring ini? Kalau bisa secepatnya sih Bu, mungkin minggu depan kali ya Bu, saya akan koordinasikan kembali dengan kepala sekolah saya. Oke. Kira-kira Bu Nola, dari percakapan kita hari ini, apakah sih yang Bu Nola dapatkan kira-kira? Dari percakapan kita hari ini, saya sudah mendapat gambaran gitu Bu, bagaimana caranya supaya terjadi perubahan di sekolah saya, terutama dalam pembelajaran, yaitu dengan mengadakan mentoring atau pendampingan individu yang dibantu oleh rekan-rekan sejawat saya. Alhamdulillah Bu Nola sudah mempunyai gambaran nih untuk bagaimana menciptakan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, kalau begitu saya tunggu nanti kabarnya setelah Ibu melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Bu Nola ini. Nah, mungkin percakapan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga rencana Bu Nola untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-teman bisa berjalan dengan lancar ya Bu Nola.
Ya Bu Halimah, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bermanfaat untuk sekolah kami. Iya, sama-sama Bu Nola. Mungkin lain kali ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saja saya ya Bu Nola. Oke Bu Halimah. Ya, semoga kita bisa ngobrol lagi di lain waktu. Oke, begitu sajalah. Sukses selalu Bu Nola. Oke Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Nola. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Halimah. Waalaikumsalam Bu Ani. Baik Bu Halimah, Ibu Halimah tadi sudah melakukan coaching ya bersama Bu Nola. Ya, sudah melakukan coaching tadi Bu Ani. Nah, sebelum penutupan nih Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu tentang observasi yang saya lakukan tadi terhadap Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan tadi? Oh begini Bu Ani, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu Ani, menanyakan tujuan identifikasi rencana, aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Begitu Bu Ani. Oke Bu Halimah, menurut saya sebagai observer nih Bu nih, proses coaching Bu Halimah dengan Bu Nola sudah berjalan dengan baik. Juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur TIRPA. Nah, dan juga Bu Halimah sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Halimah lontarkan kepada Bu Nola, sehingga Bu Nola bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching yang seperti kemitraan tadi. Ini pertanyaan terakhir nih Bu Halimah sebagai penutup nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi dengan Bu Nola? Oh ya, kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah telah lebih memahami lagi Bu Eni proses Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Begitu Bu Ani. Baiklah Bu Halimah, kalau begitu semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik ya Bu. Demikian observasi kita kali ini Bu Halimah, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Baik Bu Ani, terima kasih Bu Ani, semoga bermanfaat. Sama-sama Bu Halimah. Bu Ani, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Nola, Alhamdulillah kabar baik Bu Nola. Bagaimana kabar Bu Nola hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Ani. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Coaching kita hari ini, coach dan coachingnya akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach merespon pertanyaan yang diajukan oleh coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan adalah kompetensi apa yang akan Ibu Ani kembangkan pada coaching kali ini? Nah, baiklah Bu Nola, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu aja Bu Nola. Berarti ada dua yang nanti akan Ibu kembangkan. Kemudian pertanyaan keduanya, potensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baiklah Bu Nola, mungkin yang akan lebih spesifiknya yang akan saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Nola. Baik Bu Ani, ini pertanyaan yang terakhir. Indikator apa yang akan Ibu capai dalam proses coaching nanti? Baiklah Bu Nola,
Saya sebenarnya ingin si Koci ini saya menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Kemudian dia bisa menemukan langkah-langkah dan mengatasi masalahnya sendiri. Seperti itu, Bu Nola. Baik Mbak nih, demikian dulu ya observasi kita kali ini. Baik, Bu Nola. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya. Semoga tujuan indikator yang Ibu paparkan tadi bisa tercapai. Baik, Bu Nola. Terima kasih ya, Bu Nola, atas kesempatannya. Baik, Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Halimah. Waalaikumsalam Bu Ani. Apa kabarnya Bu Halimah? Alhamdulillah sehat dan baik hari ini. Dan Ibu Ani bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Katanya tadi di dalam telepon katanya Bu Halimah mau bercerita-cerita ya. Seperti itu ya Bu ya? Ya, memang Bu Ani, saya nelpon Bu Ani memang ada yang mau saya tanyakan ke Bu Ani gitu. Baiklah, kebetulan nih Bu Halimah, saya sedang free hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan? Oh ini Bu Ani, saya kan kepala sekolah ini, ada yang disampaikan yaitu mengenai keterlambatan saya. Saya sering terlambat pergi sekolah. Jadi saya itu rasa malu kepada teman-teman saya gitu Bu Ani. Oh seperti itu, jadi Ibu sering terlambat pergi sekolah. Iya Bu Ani. Kira-kira dari percakapan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan? Begini Bu Ani, yang saya dapatkan yaitu supaya saya tidak terlambat lagi. Begitu Bu Ani. Ya. Jadi Ibu tidak mau datang terlambat lagi, jadi Ibu datang lebih awal seperti itu Bu? Iya, lebih awal maksudnya dari guru-guru saya gitu Bu Ani. Oh iya, yang Ibu lakukan agar datang lebih awal apa Bu yang bisa Ibu lakukan? Oh, yang bisa saya lakukan begitu, yang pertama yaitu manajemen waktu Bu Ani. Manajemen waktu supaya saya lebih awal datangnya gitu. Baiklah Bu Halimah, tadi kan ada manajemen waktu. Selain manajemen waktu, ada kira-kira yang lain yang bisa Ibu lakukan? Mungkin yang lain saya lakukan begini Bu Ani, karena kan saya kan pergi sekolahnya kan bawa motor kan agak lambat, nggak bisa kencang gitu. Jadi kalau bisa di pagi-pagi itu kan kalau lebih subuh kan naik mobil gitu biar cepat gitu Bu Ani. Baiklah, tadi seperti yang Ibu sudah paparkan tadi, kondisi ideal ya Bu ya, biar sudah tidak terlambat lagi. Itu ada kondisi ideal. Jadi itu sudah di level 10. Nah, kira-kira kondisi Ibu sekarang berada di level berapa? Kira-kira sekarang Bu Ani berada di level 5 Bu Ani. Oh, di level 5. Jadi di level 5 Ibu mau meningkatkan ke level berapa, Bu? Iya, saya berusaha untuk meningkatkan rencananya itu ke level 7, Bu Ani. Tapi untuk level 10 itu rasanya lebih sulit gitu. Jadi ada tidak yang bisa Ibu ajak kerjasama untuk mencapai ini? Kalau yang saya ajak kerjasama itu mungkin anak-anak di rumah, orang tua saya, termasuk suami gitu, Bu Ani. Jadi kapan nih kira-kira Ibu bisa merealisasi usaha tersebut? Oh, insya Allah Bu Ani, saya usahakan secepat mungkin. Jadi Ibu akan berusaha secepat mungkin. Jadi Ibu akan melaksanakan secepat mungkin nih Bu ya. Betul Bu Ani. Nanti ada nggak komitmen yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai solusi tersebut? Oh bisa, insya Allah ada komitmen itu dengan keluarga gitu Bu Ani. Bisa saya konfirmasikan nanti di rumah untuk menyelesaikan permasalahan atau solusi ini gitu Bu Ani. Baiklah Bu, kira-kira dari panjang lebar yang kita lakukan percakapan hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan itu untuk kedepannya ada solusi, untuk kedepannya saya tidak akan terlambat lagi, lebih awal datangnya dari guru-guru saya gitu Bu Ani. Oh baiklah Bu, semoga nanti Ibu bisa merealisasikan dari komitmen yang Ibu rencanakan. Baiklah Bu, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa Ibu sudah mendapatkan solusi dari masalah yang Ibu sampaikan tadi. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Ibu ceritakan lagi? Rasanya tidak ada lagi Bu Ani.
Baiklah Bu, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol di lain waktu ya Bu. Iya, Saya Bu Ani. tunggu kesuksesan atau pencapaian yang Iya, dari insya Allah. masalah kita ini tadi. Insya Allah Bu Ani, saya akan berusaha untuk kedepannya. Semoga apa yang kita paparkan pada hari ini bermanfaat bagi saya dan bagi lembaga yang saya pimpin. Nah, baiklah Bu Halimah. Sekian dulu ya Bu Halimah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ani. Sama-sama Bu. Semoga sukses ya Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Nola. Bu, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Bu Halimah. Iya Bu. Nah, sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang observasi tadi yang sudah Ibu lakukan. Iya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nah iya Bu Nola, di coaching yang tadi saya lakukan, saya sudah menggunakan coaching dengan alur Tirta, di mana saya menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali si coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari masalahnya tersebut. Oke, menurut saya nih Bu sebagai observer, proses coaching yang Bu Ani lakukan dengan Bu Halimah sudah berjalan dengan baik dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Ani juga sudah berusaha menggali potensi coach Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian si coach atau Bu Halimah tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi yang sudah Ibu lakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Ini ada pertanyaan terakhir ya Bu Ani. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi? Baiklah Bu Nola, kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses Tirta ini Bu Nola. Sehingga nanti saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Baik Bu, kalau begitu semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Ani. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nola. Waalaikumsalam Bu Halimah. Apa kabarnya hari ini Bu Nola? Baik kan? Alhamdulillah baik Bu. Bu Halimah gimana? Alhamdulillah Ibu juga baik hari ini. Nah Bu Nola, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bu Nola. Yang pertama-tama saya mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu Nola, pada coaching ini kita hari ini coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian Bu Nola. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach menanggapi dan merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Bu Nola, ini pertanyaan Ibu yang pertama, kompetensi apa yang akan Bu Nola kembangkan pada coaching kali ini? Kira-kira? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh ya, baik Bu Nola. Pertanyaan kedua, potensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu Nola? Secara spesifik, rencananya saya akan mengembangkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Halimah. Oh begitu. Baik Bu Nola, pertanyaan yang terakhir masih ada Bu Nola. Indikator mana yang Bu Nola inginkan dalam proses coaching kali ini?
Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya. Iya. Paling tidak, coach ini bisa menemukan langkah-langkah cara menyelesaikan masalahnya, Bu. Oh begitu. Demikian dulu ya Bu Nola, praobservasi kita kali ini. Oke, Bu. Ya silakan Ibu Nola melakukan coachingnya terhadap coachnya. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Iya baik. Sebut tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya semoga sukses Bu Nola. Assalamualaikum, apa kabar Bu Ani? Waalaikumsalam Bu Nola. Alhamdulillah kabar baik Bu Nola. Kalau Bu Nola bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Ani. Katanya Bu Ani ada yang mau diceritakan. Iya nih Bu Nola, kalau Bu Nola ada waktu, saya ingin mengobrol-ngobrol tentang permasalahan saya di kelas 2 nih Bu Nola. Kebetulan nih saya ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit aja. Apa nih yang mau Bu Ani obrolin? Begini Bu Nola, ada nih di lokal kelas 2 itu siswa saya satu orang yang masih belum paham dengan ABC. A sampai Z itu dia belum mengerti ini huruf A yang mana, huruf B yang mana, masih tabu gitu Bu Nola. Oh, jadi murid Bu Ani sudah kelas 2 tapi belum juga mengenal huruf dari A sampai Z. Iya. Oh, begitu Bu Ani? Iya. Jadi dari pembicaraan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari pembicaraan kita hari ini, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Bu Nola, di kelas 2 tentang anak tersebut. Jadi Bu Ani ingin adanya perubahan, Iya. anak tersebut bisa mengenal huruf dari A sampai Z, Iya. atau mungkin bisa juga anak tersebut bisa membaca dengan lancar, begitu Bu Ani? Iya. Jadi perubahan seperti apa yang Bu Ani inginkan? Perubahan yang saya inginkan terhadap anak saya tersebut, Bu, saya nanti anak itu bisa mengenal huruf A sampai Z dengan lancar, kemudian dia bisa mengeja sedikit-sedikit kata, baru dia bisa nanti membaca lancar, gitu Bu. Sesuai dengan tahap perkembangannya di kelas 2. Jadi Bu Ani menginginkan anak mengenal huruf dari A sampai Z, kemudian bisa mengeja, bahkan sampai membaca dengan lancar. Jadi yang Ibu paparkan itu kan sudah berada di level 10 atau level ideal ya Bu. Kalau saat ini murid Bu Ani berada di level berapa? Kalau murid saya yang satu orang itu masih di level 3 mungkin Bu, saya rasa. Di level 3. Jadi dari level 3 tersebut Bu Ani ingin meningkatkannya ke level berapa? Saya ingin meningkatkan mungkin ke level 6 aja dulu Bu. Mungkin rasanya kalau untuk ke level 10 itu membutuhkan waktu lama ya Bu ya. Jadi saya merasa iba saja kepada murid saya kalau saya paksa dia Bu. Jadi ke level 6 aja dulu Bu. Jadi Bu Ani ingin meningkatkannya dari level 3 ke level 6. Iya. Untuk meningkatkan level tersebut, apa usaha yang akan Bu Ani lakukan? Usaha yang akan saya lakukan seperti saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Nanti kebutuhan dia bisa saya apakan sesuai dengan tahapnya, kebutuhannya. Kemudian saya berikan pendampingan waktu khusus, pendampingan individu kepada dia, Bu. Jadi rencananya Bu Ani akan melaksanakan 2 kegiatan. Pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, pendampingan individu. Ya. Apakah ada strategi lain yang ingin Ibu laksanakan? Ada Bu, saya ingin mengkomunikasikan kepada kedua orang tuanya Bu. Saya panggil orang tuanya ke sekolah, kemudian saya ceritakan bahwa anak ini seperti ini. Dan nanti ada kolaborasi antara saya dengan orang tuanya, sehingga orang tuanya nanti bisa membimbing si anak ini di rumah dalam belajar, sehingga tujuan tadi bisa dicapai. Karena waktu di sekolah ini kan masih sedikit Bu. Kalau di rumah kan lebih luasa, lebih banyak waktu bagi orang tuanya untuk ngajar anak tersebut. Gitu. Jadi Bu Ani melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, pendampingan individu.
Yang ketiga, Bu Ani akan mengajak orang tua murid untuk berkolaborasi. Ya. Nah, dari ketiga hal tersebut, yang mana rasanya yang bisa Bu Ani realisasikan dalam waktu dekat atau cepat terrealisasinya? Kalau untuk realisasi dalam waktu dekat itu Bu, pendampingan individu Bu. Jadi pendampingan individu bisa setelah pulang sekolah langsung saya bimbing anak tersebut, saya ajarkan anak tersebut agar masalah ini cepat selesai, Bu. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu Ani membutuhkan support dari orang lain atau bagaimana, Bu? Di sini saya sangat butuh support dari kepala sekolah, di mana nanti kepala sekolah bisa menyediakan sarana dan prasarananya untuk kami berdua nih, saya sebagai guru dan anak itu sebagai siswa. Kemudian dari rekan sejawat juga, Bu, mungkin nanti entah saya sakit, jadi saat itu rekan sejawat saya bisa menggantikan peran saya untuk pendampingan individu kepada anak tersebut. Kemudian berkolaborasi dengan orang tuanya. Oh, iya. Jadi Bu Ani ingin berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua. Jadi kapan nih Bu Ani ingin melaksanakan kegiatan ini? Kegiatan ini saya ingin melakukannya secepat mungkin, Bu. Jadi agar perubahan itu bisa cepat, karena perubahan ini kan membutuhkan waktu yang lama, Bu. Jadi cepat kita bergerak, cepat juga hasilnya nanti. Jadi dari percakapan kita yang tadi, apa rasanya yang sudah Bu Ani dapatkan? Alhamdulillah banyak sekali yang sudah saya dapatkan dari bincang-bincang kita berdua nih, Bu Nola. Saya menemukan solusi dari permasalahan saya tentang si anak ini, yaitu bisa saya lakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, kemudian pendampingan individu terhadap dia, si anak tersebut, kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan saya dan orang tuanya di rumah. Alhamdulillah ya Bu Ani. Setelah percakapan kita kali ini, Bu Ani sudah mendapatkan gambaran apa yang bisa Bu Ani lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Ani ceritakan? Untuk saat ini Bu Nola, mungkin itu saja Bu Nola. Saya sudah tidak sabar nih mendengar cerita Bu Ani setelah melaksanakan kegiatan ini. Semoga kegiatannya berjalan lancar ya Bu. Ya Bu Nola, terima kasih ya Bu Nola untuk hari ini sudah mendengar bincang-bincang saya dari tadi Bu Nola. Ya, sama-sama Bu Ani. Kalau ada yang ingin Ibu ceritakan lagi, boleh hubungi saya. Baik Bu Nola, terima kasih saya ucapkan Bu Nola. Kalau begitu sukses selalu ya Bu Ani. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nola. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nola. Waalaikumsalam Bu Alimah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Nola? Ada sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat Bu Nola. Nah, sebelum penutupan ya Bu Nola, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ini Bu Nola tentang observasi ya Bu. Pertanyaan saya yang pertama, yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, saat coaching tadi, saya sudah melaksanakannya dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali potensi dari Bu Ani sebagai coach saya untuk menceritakan permasalahannya dan mendapat solusi dari permasalahannya tersebut. Begitu ya Bu Nola. Oke Bu Nola, menurut saya sebagai observer ya Bu, proses coaching ini Bu Nola dengan Bu Ani tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Nola sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ani sehingga Bu Ani bisa Bu Nola bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu Nola sebelum kita tutup, kompetensi apa yang Bu Nola
kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan gitu? Kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan lagi itu adalah kompetensi untuk memahami proses alur tirta, Bu. Agar untuk kedepannya saya bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi. Oh begitu ya Bu Nola. Baiklah, kalau begitu semoga kedepannya kita melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi ya Bu Nola. Demikianlah observer kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga sukses Bu Nola. Terima kasih, Bu Alimi.